Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Febi Lestari dengan NIM 2232021004 dari Prodi Ilmu Hukum semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengadilan hak asasi manusia. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH. Masuk kepada materi yang pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. HAM berlaku kapan saja, di mana saja, dan kapan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM biasanya dialamatkan kepada negara yang mengembangkan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan pengertian pengadilan hak asasi manusia adalah jenis pengadilan khusus yang bertugas mengadili pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang memberikan kewenangan untuk mengadili pelanggaran hak yang berat dan menetapkan sanksi yang sesuai. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pengadilan hak asasi manusia di Indonesia. Pengadilan hak asasi manusia di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Berikut adalah beberapa titik penting dalam sejarahnya. Yang pertama adalah pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia pertama kali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan ini dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat seperti pembunuhan massal, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa. Yang kedua adalah Pengadilan HAM and Hoc. Selain pengadilan HAM permanen, juga dibentuk pengadilan HAM and Hoc untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan ini dibentuk melalui usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. Yang ketiga adalah pengadilan hak asasi manusia di wilayah. Pengadilan hak asasi manusia dibentuk di beberapa wilayah termasuk Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar. Setiap pengadilan memiliki wilayah hukum yang spesifik dan berwenang memeriksa perkara pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut. Yang keempat adalah kewenangan dan mekanisme pengadilan hak asasi manusia memiliki kewenangan khusus untuk mengadili perkara-perkara tertentu seperti genosida dan arbiteri. Mekanisme pengadilan juga berbeda dengan peradilan pidana biasa dengan komposisi hakim yang terdiri dari 5 orang, di mana 3 diantaranya adalah hakim and hoc, dan yang kelima adalah peran dalam peradaban. Pengadilan hak asasi manusia berperan penting dalam mengusut dan memberikan hukuman bagi penjahat kemanusiaan, serta meningkatkan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Demikian, pengadilan HAM di Indonesia telah berperan sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dengan tugas dan wewenang yang spesifik untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat. Pembahasan berikutnya adalah beberapa poin penting tentang pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia adalah jenis pengadilan khusus yang bertugas mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Berikut adalah beberapa poin penting tentang pengadilan hak asasi manusia yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah pengadilan khusus. Pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khusus yang diberikan kewenangan mengadili pelanggaran HAM yang berat. Ini berbeda dengan pengadilan umum yang mengadili tindak pidana biasa. Yang kedua adalah pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap manusia, pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan atau penindasan, dan pemerkosaan. Sedangkan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
Undang-undang ini membentuk pengadilan hak asasi manusia dan memberikan kewenangan untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Undang-undang ini juga menetapkan 3 mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia: pengadilan ad hoc, pengadilan HAM permanen, dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Yang keempat adalah kewenangan dan mekanisme. Pengadilan hak asasi manusia memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dan menetapkan sanksi yang sesuai. Mekanisme penyelesaian kasus meliputi penyelidikan oleh Komnas HAM, pengadilan, dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Yang terakhir adalah fungsi Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah Komnas HAM, berfungsi sebagai lembaga yang melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pelanggaran HAM. Komnas HAM juga berperan dalam memberikan pendapat dan melakukan penyuluhan tentang hak asasi manusia. Nah, yang berikutnya adalah cara mengajukan keluhan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia melibatkan beberapa langkah yang sistematis. Berikut adalah prosedur yang umum digunakan. Yang pertama adalah pengajuan lisan. Pelaporan datang menghadap sendiri ke meja pengaduan. Mereka menunjukkan identitas diri. Petugas meja pengaduan memasukkan laporan ke dalam aplikasi Siwas MARI dan memberikan nomor registrasi kepada pelapor untuk monitor tindak lanjutnya. Yang kedua adalah pengajuan tertulis. Laporan harus memuat identitas pelapor dan terlapor. Pembuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian, dan bagaimana pelanggaran itu terjadi. Pelaporan harus disampaikan kepada Mahkamah Agung, Satuan Kerja Eselon 1, atau pengadilan tingkat pertama melalui meja pengaduan. Yang ketiga adalah penyelidikan dan penanganan. Setelah laporan diterima, Komnas HAM akan melakukan penyelidikan awal untuk menentukan apakah kasus tersebut termasuk dalam kewenangan pengadilan HAM. Jika kasus tersebut termasuk, maka pengadilan HAM akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengadakan sidang untuk memutuskan kasus tersebut. Yang keempat adalah pengadilan ad hoc. Dalam beberapa kasus, pengadilan HAM ad hoc dapat dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkan Undang-Undang Pengadilan HAM. Yang kelima adalah keputusan dan sanksi. Pengadilan HAM akan mengeluarkan keputusan yang mengikat secara hukum dan tidak dapat diganggu-gugat. Keputusan ini dapat termasuk opini, nasihat yang tidak mengikat tetapi bersifat otoritatif untuk menjelaskan pasal-pasal tertentu yang membantu negara anggota memahami dan mematuhi kewajiban hak asasi manusia mereka. Dengan mengikuti prosedur ini, masyarakat dapat mengajukan keluhan dan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia dan memastikan bahwa hak asasi manusia mereka dilindungi dan ditegakkan. Pembahasan berikutnya adalah untuk mengajukan keluhan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syaratnya adalah, yang pertama adalah pelanggaran HAM yang berat. Keluhan harus terkait dengan pelanggaran HAM yang berat seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, penindasan, dan pemerkosaan. Yang kedua adalah identitas pelapor dan terlapor. Laporan harus memuat identitas pelapor dan terlapor dengan jelas, seperti yang sudah dijelaskan dari pembahasan yang sebelumnya. Yang ketiga adalah waktu dan tempat kejadian. Laporan harus mencantumkan waktu dan tempat kejadian pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, penyidikan awal. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM akan melakukan penyelidikan awal untuk menentukan apakah kasus tersebut termasuk kewenangan pengadilan HAM atau bukan. Kelima adalah pengajuan laporan. Laporan harus disampaikan kepada Mahkamah Agung, Satuan Kerja, atau pengadilan tingkat pertama melalui meja pengaduan. Pengadilan yang berikutnya adalah pemanggilan dan pemeriksaan. Pengadilan HAM dapat memanggil pengadu, korban, dan pihak yang diadukan untuk memberikan keterangan dan meminta bukti. Yang ketujuh adalah peninjauan tempat.
Pengadilan HAM dapat melakukan peninjauan tempat untuk mengumpulkan bukti. Yang berikutnya adalah pemanggilan pihak terkait. Pengadilan HAM dapat memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan. Yang kesembilan adalah pemeriksaan setempat. Dengan persetujuan ketua pengadilan HAM dapat melakukan pemeriksaan setempat terhadap rumah, karangan, bangunan, dan tempat lain yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, masyarakat dapat mengajukan keluhan ke pengadilan HAM dan memastikan bahwa hak asasi manusia mereka dilindungi dan ditegakkan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah mengajukan keluhan ke pengadilan hak asasi manusia. Perlu beberapa dokumen penting yang diperlukan. Pembahasan ini mungkin akan sedikit sama seperti pembahasan yang sebelumnya, yaitu yang pertama adalah laporan tertulis, bukti dokumen, surat pengaduan, identitas terlapor, bukti keterangan, dokumen pemeriksaan. Mungkin hampir mirip dengan pembahasan yang sebelumnya. Dengan memenuhi syarat ini dan dokumen-dokumen ini, masyarakat dapat mengajukan keluhan ke pengadilan HAM dengan efektif. Nah, untuk pembahasan yang terakhir adalah hak-hak pelapor dalam proses pengadilan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama adalah mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas. Pelapor memiliki hak untuk dilindungi identitasnya agar tidak terungkap secara publik. Jadi udah dipastikan kerahasiaan identitasnya akan dijaga. Yang kedua adalah mendapatkan kesempatan untuk berbicara secara bebas. Pelapor berhak untuk memberikan keterangan tanpa paksaan dari pihak manapun. Boleh mencurahkan semua yang telah dialami kepada pengadilan hak asasi manusia. Yang ketiga adalah mendapatkan informasi tentang tahapan laporan. Pelapor berhak untuk mendapatkan informasi tentang proses pengadilan, termasuk tahapan-tahapan yang dilakukan. Yang keempat, mendapatkan perlakuan yang sama dengan terlapor. Pelapor harus mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan. Yang kelima adalah mengajukan bukti untuk memperkuat pengaduan. Pelapor berhak untuk mengajukan bukti yang mendukung pengaduan mereka. Jadi jika kalian mengadukan sebuah kasus pelanggaran HAM kepada pengadilan HAM, terus kalian mempunyai bukti, kalian berhak untuk mengajukan bukti tersebut untuk memperkuat pengaduan kalian. Jadi bukti itu sangat penting untuk di pengadilan hak asasi manusia. Yang terakhir adalah mendapatkan berita acara pemeriksaan. Pelapor berhak untuk mendapatkan berita acara pemeriksaan atau BAP yang mencatat hasil pemeriksaan mereka. Kalian akan pasti mendapatkan berita pemeriksaan. Dengan memenuhi hak-hak ini, pelapor dapat memastikan bahwa proses pengadilan hak asasi manusia berjalan adil dan transparan. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai pengadilan hak asasi manusia dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jika ada pertanyaan atau misalkan ingin berdiskusi, ditulis di kolom komentar ya.